Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Huda dari Salatiga, kelas PIPSD 2019. Di video kali ini saya akan membahas resum strategi pembelajaran IPS yang sudah saya pahami. Berbicara tentang strategi itu sendiri adalah usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, a method of or series of activities designed to achieve particular education goal. Dari J.R. David 1976. Strategi yang kalau bahasa Indonesia artinya strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun strategi juga dapat diartikan sebagai suatu garis haluan yang untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal ini dikaitkan dengan belajar mengajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut para tokoh Camp, Dickey and Cherry menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil bagi para siswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama strategi perorganisasian pembelajaran. Strategi perorganisasian ini berisi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensistensi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Strategi ini merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar atau siswa, dan yang kedua menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajaran untuk menampilkan unjuk kerja. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi ini merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi perorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Dan ada beberapa istilah dalam strategi pembelajaran. Pertama, metode. Metode itu merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun suatu kegiatan yang nyata agar memperoleh tujuan yang telah disusun untuk mencapai optimal.
Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Menurut Roy Gillen 1995 memberikan contoh Roy Gillen mencatat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berpikir berjalan efektif dan efisien. Sebelum seseorang itu melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi yang ada. Yang kelima, teknik. Teknik adalah gaya seorang dalam melaksanakan suatu taktik. Taktik adalah gaya seorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Teknik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama. Misalnya, dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa atau materi yang disampaikan untuk mudah dipahami. Dan dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode dan penggunaan teknik itu. Setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru satu dan guru lainnya. Ini ada konsep-konsep strategi pembelajaran. Konsep dasar belajar mengajar ini meliputi hal-hal. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Kedua, menetapkan pemilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Dan ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.